Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan mewawancarai Ibu Latifah Hanum selaku pakar dan posisinya pada saat ini adalah sebagai Pasda Kimia Kota Padang Sidimpuan. Ya, betul. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu terkait permasalahan yang ditemukan pada saat pembelajaran di kelas. Begini Bu, kalau kita lihat di kelas itu khususnya untuk mapel kimia ya Bu, banyak kita jumpai bahwa anak-anak itu ada yang malas, ada yang ngantuk, dengan kata lain motivasi belajarnya rendah, khususnya pada kimia. Menurut Ibu, kenapa bisa terjadi demikian? Dari hasil observasi dan pengalaman di lapangan ya, ini sebelumnya saya bilang dulu ya, ini sebenarnya masih sama-sama belajar ya, bukan berarti saya sudah wow cara mengajarnya, tidak ya, karena saya pun masih dalam belajar. Jadi kalau menurut penilaian kami di bidang kimia khususnya, kenapa siswa itu kurang berminat di bidang kimia, itu kemungkinan pertama sekali karena kimia ini kan di SMP atau di sanawiyah mungkin belum semua yang belajar, jadi dimasuk ke aliyah atau SMA baru belajar. Jadi kita sebagai guru kimia seharusnya di jumpa pertama atau pandang pertama dengan siswa baru itu, kita harus memberikan daya tarik kayak mana media yang kita buat agar siswa itu tertarik dengan pelajaran kimia itu. Misalnya dengan menunjukkan suatu produk-produk kimia langsung di depan mata anak-anak itu. Nah, misalnya dengan produk kimia atau berupa video-video saja lah, video terjadinya reaksi antara satu zat dengan zat, tiba-tiba terjadi perubahan warna, otomatis dia akan ada daya tariknya. Kenapa begitu ya? Nah, itu satu yang pertama. Jadi yang pertama itu kita tarik dulu anak-anak itu kayak mana dia tertarik dengan pelajaran kimia, itu intinya. Ibu, yang pertama kita harus memotivasi siswa Di supaya di awal Iya. memperkenalkan kimia, kita harus bahwa kimia itu menarik. Iya, daya tarik siswa itu dulu kita ambil, setelah ada daya tarik dia baru kita mulai belajar. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, mengenai pembelajaran yang inovatif di kelas. Itu kalau kita lihat pada umumnya kita jumpai bahwa pembelajaran di kelas itu masih berupa pembelajaran yang konvensional, sehingga kalau kita lihat ini pembelajarannya cenderung monoton. Jadi menurut Ibu, kenapa pembelajaran inovatif ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh guru di dalam kelas? Sebenarnya ya, pembelajaran yang inovatif ini sebenarnya kalau saya lah khususnya, kalau di kelas boarding itu sudah dilaksanakan pembelajaran yang inovatif itu, misalnya dengan memunculkan media pembelajaran kita, mulai dari penyediaan PowerPoint-nya, PPT-nya, LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya, kemudian masuk ke tugas-tugas siswanya, praktiknya sudah dijalankan. Cuman ini tidak semua di kelas itu dilakukan oleh guru bidang studi kimia. Jadi maunya kalau bisa semua guru membuat pembelajaran yang inovatif ini di setiap kelas, mungkin pembelajaran kimia bisa meningkat daya tariknya. Oh iya, menurut Ibu kenapa pembelajaran inovatif ini belum dilaksanakan oleh guru bidang studi? Salah satunya itu datang dari kita sendiri sebagai gurunya itu. Jadi kita itu sebagai guru itu harus membuat renovasi di cara pembelajaran kita. Jangan metode konvensional itu aja yang kita lakukan setiap hari, harus ada peningkatan bagaimana cara penyampaian kita kepada siswa pembelajaran itu. Misalnya dengan memunculkan media-media yang lain, misalnya apakah media gambar, apakah media demonstrasi dengan PowerPoint, atau menunjukkan video-video yang menarik tentang apa itu pembelajaran itu, seperti itu. Oh iya, jadi itu ada inovasi dia mungkin meningkat. iya, jadi berarti tidak munculnya pembelajaran yang inovasi ini muncul dari guru sendiri yang tidak mempersiapkan. Belum siap. Belum siap. Iya. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya,
mengenai literasi dan numerasi saat ini sedang digalakkan ya Bu ya. Iya. Kalau menurut Ibu bagaimana? Apakah ini sudah maksimal dilaksanakan di dalam kelas? Inilah sekarang yang jadi permasalahan ini ya, masalah literasi. Jadi anak-anak ini sekarang daya minat bacanya itu sangat rendah, sangat lemah. Bisa dilihat langsung dengan pengalaman. Ketika saya masuk ke perpustakaan daerah di sini, itu pengunjungnya itu sunyi, paling 2 orang, 3 orang. Padahal itu sudah perpustakaan daerah, tidak ada minat membaca itu. Jadi Padahal bukunya banyak ya Bu buku ya. banyak, stok buku di situ banyak. Mau buku dari umum, mau tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi ada di situ. Jadi itu dilihat satu minat bacanya kurang. Yang kedua itu memang buku siswa itu lengkapnya dia dikasih, tapi tidak ada dibuka buku itu masih mulus. Nah, kenapa demikian? Mungkin satu pengaruh nilai pengaruh adanya gadget ini bisa jadi dia lebih tertarik membuka gadget itu ke situ bikinnya. Jadi dia lebih tertarik dia buka gadget itu kayak menyelesaikan soal lah dulu. Soal misalnya kita kasih soal, dia lebih cepat membuka di Google daripada membuka pelajarannya. Nah, seperti itu. Padahal yang di Google itu belum tentu benar semua. Kalau kita tidak pandai menyaringnya mana yang benar mana yang salah, di situ rusaknya anak-anak kita. Jadi anak-anak ini cenderung mau yang instan ya. Iya, dia mau yang instan, malas berpikir, malas bergerak. Kalau ada cepat itu yang lebih diapainnya. Mengenai soal-soal yang hot sekarang ini kan kita digalakkan supaya anak-anak itu mempunyai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Apakah menurut Ibu hots ini sudah masuk ke dalam kelas atau bagaimana? Soal-soal coach ini sebenarnya sudah masuk ke dalam kelas, tapi kayak tadi tidak semua ya, tidak semua. Tapi kalau Masih ya, Bu? iya, tapi sudah dimulai dengan soal-soal coach, soal-soal apa misalnya ujian akhir kelas 3 udah dibuat itu coach, dan setiap hari pun di kelas, khususnya di kelas yang saya masuk ini udah saya buatnya tuh coach, cuman belum maksimal seluruhnya coach. Masih ada soal-soal yang levelnya level di bawah coach, tapi yang coach itu memang sudah dimunculkan, Sudah mulai diperkenalkan. iya Bu, sudah ya. diperkenalkan. Selanjutnya Bu, kalau kita lihat salah satu yang mendukung prestasi siswa itu adalah komunikasi atau keterlibatan orang tua ya Bu, ya. Kalau kita lihat sekarang ini ada orang tua yang ikut atau dengan kata lain peduli dengan anaknya, tapi tidak sedikit kita lihat banyak orang tua yang hanya mempercayakan pendidikan anaknya atau sekedar menitipkan anaknya di sekolah. Menurut Ibu bagaimana ya? Iya, ini betul. Ini salah satu permasalahan di sekolah, di kelas-kelas ya. Ini kita lihat, ini peran serta orang tua ini dalam pendidikan ini sangat diperlukan. Kenapa? Jadi kalau kita misalnya di sekolah sudah mengontrol si anak, mendidik si anak, dia itu harus tahu seharusnya di rumah sama si orang tua. Jadi orang tua itu jangan sepenuhnya menyerahkan anaknya itu ke satu madrasah atau sekolah. Jadi kalau madrasah hanya yang mengelola si anak, sementara di rumah tidak ada ikut campur orang tua, itu tidak akan berhasil. Jadi maunya orang tua itu harus mengingatkan si anak di rumah bagaimana dengan pembelajaran dia di rumah. Jadi jangan cuma hanya di sekolah aja sudah kita serahkan ke madrasah, udah. Jangan seperti itu prinsip si orang tua. Jadi dia harus ikut juga. Dia harus mengingatkan si anak ada tugasnya, ada PR-nya, sudah belajar atau tidak, itu perlu dikontrol oleh orang tua di rumah. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu. Kalau kita lihat sekarang zaman sudah canggih ya Bu, semua sudah serba digital ya. Jadi pembelajaran kita pun seharusnya dituntut sudah berbasis IT. Jadi kalau kita lihat di lapangan penggunaan IT dalam proses pembelajaran ini masih sangat rendah ya Bu. Kalau kita lihat ini kenapa ya Bu? Menurut Ibu? Masalah pembelajaran ini yang berbasis IT sebenarnya sudah dilaksanakan walaupun belum maksimal ya. Itu kenapa tidak maksimal? Mungkin masih ada kelemahan kita di bidang IT ini, masih ada yang kurang paham ya, atau
ada yang gaptek mungkin ya. Makanya kita seharusnya sebagai guru ini kita harus mengikuti perkembangan zaman ini. Kita harus terus belajar, ikuti perkembangan zaman. Jadi dalam belajar ini tidak ada faktor usia. Kapanpun kita selagi ada kemauan kita belajar pasti kita bisa. Jadi seharusnya kita lah sebagai guru harus mengupdate ilmu kita tadi di bidang IT agar kita tidak ketinggalan zaman cara mengajar kita dengan yang lain. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Semoga wawancara ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian hasil wawancara saya dengan Pakar Ibu Latifah Handung.